Kali ini diskusi yang mengangkat revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, jangan sampai jadi PHP, untuk honorer K2. Terhadir bersama kita yang terhormat Bapak Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi, yang kami hormati juga anggota Balik DPR RI Bapak Taufik Basari dari fraksi Nasdem. Rekan-rekan sekalian, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung saja ke Bapak Ahmad Baidowi untuk mengulas kira-kira apa yang akan dilakukan oleh DPR dalam hal ini DPR RI terutama, untuk bisa adalah peluang untuk saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih menjadi tenaga honorer, terutama guru-guru di pelosok tanah air ini, yang kita tahu bersama bahwa kinerja mereka sudah teruji dan kerap kali menjadi permasalahan, baik itu di tingkat pusat dan daerah-daerah di mana kita sering melihat langsung terjadi demonstrasi yang ingin mereka menuntut kesejahteraan. Oke, langsung kita beri kesempatan kepada Bapak Ahmad Baidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, jangan lupa juga para narasumber yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Ada kolega saya Pak Taufik Basari di Badan Legislasi, ada juga Ketua Komisi 2 Pak Ahmad Doli Kurnia dari fraksi Partai Golkar yang hari ini Munas. Kita ucapkan selamat Munas lah. Di sela-sela kesibukan beliau bisa hadir. Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa tema kali ini ya cukup menarik sebenarnya. Lebih bagus kalau misalkan ada juga dari tenaga honorer K2 hadir di tengah-tengah kita, supaya bisa mendengarkan penjelasan dari para anggota legislatif yang membidangi bidang ASN maupun bidang legislasi. Seperti disampaikan tadi, apakah revisi Undang-Undang ASN PHP, kan begitu? Memberikan harapan palsu lah. Kekhawatiran itu hal yang wajar, saya kira sesuatu yang wajar, karena memang revisi Undang-Undang ASN ini periode lalu tidak tuntas. Kalau dari kami, dari DPR, nggak usah dikhawatirkan, karena semua fraksi sepakat waktu itu revisi Undang-Undang ASN menjadi usul inisiatif DPR. Salah satu pasal krusial yang direvisi yakni kaitannya dengan batasan usia 35 tahun. Kita sudah menjelaskan, mendengarkan argumentasi dari pemerintah kenapa 35 tahun dan semacamnya, dan kita DPR juga punya hak untuk merevisi undang-undang itu, maka menjadi usul inisiatif DPR. Hampir tidak ada perdebatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk merevisi Undang-Undang ASN. Tapi dalam perjalanannya, pemerintah memang setuju mau melanjutkan membahas revisi Undang-Undang ASN, yakni dengan menerbitkan surpres, Presiden menerbitkan surpres dengan mengutus para menterinya untuk ikut bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bersama DPR membahas revisi Undang-Undang ASN. Tapi itu tadi, daftar inventarisasi masalah atau DIM dari pemerintah tidak kunjung dikirim sampai periode DPR kemarin bubar, sampai periode kemarin selesai priorisasinya. Sebagaimana ketentuan undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan bahwa penyusunan produk legislasi itu harus persetujuan antara DPR bersama pemerintah. Ayo Bu, silakan Bu. Ya, silakan perwakilan dari K2. Ya, oh ya, Bu Nurbaiti ya. Oh, ini saya yang kedua kali ketemu Bu Nurbaiti di forum ini juga gitu. Periode lalu juga sempat diskusi masalah hal yang sama. Lagi-lagi problemnya kalau kemarin itu ada di pemerintah. Terus sekarang bagaimana kemungkinan untuk
revisi Undang-Undang ASN. Kemungkinan itu sangat terbuka. Hari ini Badan Legislasi berencana menggelar rapat internal yang kebetulan jamnya bersamaan, maka mungkin kami nanti lebih dulu mengakhiri forum ini, karena memang di Badan Legislasi sedang ada rapat terkait dengan penyusunan Prolegnas 2020, Prolegnas Prioritas 2020 maupun Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. Nah, salah satu titik krusialnya ya rapat hari ini di DPR untuk memasukkan revisi Undang-Undang ASN menjadi Prolegnas, khususnya Prolegnas prioritas. Dan kita sudah menerima usulan dari Komisi 2 ditandatangani oleh Pak Doli, salah satunya diantaranya revisi Undang-Undang ASN diusulkan masuk Prolegnas. Kemarin di Badan Legislasi juga mengundang perwakilan dari tenaga honorer. Kebetulan Bu Nurbaiti tidak hadir karena ada rupanya elemen tenaga honorer ini banyak gitu. Tidak hanya grupnya Bu Nurbaiti. Beliau ini mau bergabung ditolak gitu kan. Di mereka juga berkelompok-kelompok rupanya gitu kan. Jadi tapi nggak apa-apa, semangatnya sama. Kelompoknya banyak, semangatnya sama. Di antaranya tuntutannya adalah bagaimana nasib honorer K2 itu untuk bisa diangkat menjadi PNS. Mereka terbentur ketentuan misalkan usia 35 tahun, sementara masa pengabdian mereka cukup panjang, cukup lama, tetapi ketika rekrutmen CPNS tidak ada privilege, tidak ada afirmasi untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi cukup lama. Mereka disamakan dengan pendaftar yang baru. Sehingga kayak Bu Nurbaiti ini dan kawan-kawan dari aspek usia sudah gagal itu, secara administratif kan otomatis itu. Umur 35 tahun lebih sehari saja udah ditolak gitu, udah tertolak, nggak bisa diakali gitu, karena memang sistemnya dibuat seperti itu. Maka kemudian pemerintah juga kemarin menyiasati dengan mengangkat yang namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut P3K. Tapi itu lagi P3K-nya juga terbuka untuk umum. Tidak ada misalkan kan siapapun boleh itu yang mendaftar di P3K gitu kemarin itu. Sementara tidak ada perlakuan khusus, perhatian khusus terhadap tenaga honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun. Nah, ini saya kira harus mendapat pengawalan dari kita semua, khususnya dari teman-teman tenaga honorer yang tanpa lelah terus berjuang menjalankan amanah dari teman-temannya di seluruh Indonesia, terus berkomunikasi dengan pimpinan fraksi, pimpinan DPR, bahkan saya beberapa kali hampir tiap hari di EWA terus oleh Bu Nurbaiti ini kapan-kapan. Itu merupakan bentuk upaya. Dan kemarin saya kembali kepada pertemuan yang terakhir kemarin dengan tenaga honorer K2, hampir semua fraksi itu sepakat revisi Undang-Undang ASN harus segera dilakukan. Apakah itu nanti disepakati menjadi usul inisiatif DPR atau menjadi usul inisiatif pemerintah, kita belum lihat. Usulan dari pemerintah itu apa saja RUU yang diusulkan. Tapi kalau di DPR setidaknya Komisi 2 sudah mengusulkan, beberapa anggota fraksi juga memiliki semangat yang sama. Artinya kalau hanya menjadi usul inisiatif DPR itu perkara mudah. Sekarang bagaimana goodwill dari pemerintah untuk bisa melanjutkan ataupun merevisi Undang-Undang ASN. Itu aja yang perlu kita kawal, penuh penegasan dari pemerintah. Apalagi sekarang pemerintah lebih konsen kepada konsep RUU Omnibus Law. Omnibus Law ya beberapa undang-undang mencoba direvisi, konsentrasi pada RUU Cipta Lapangan Kerja dan UMKM. Mudah-mudahan pemerintah memiliki terbuka untuk masalah Undang-Undang ASN ini, mau merevisi bersama-sama, tidak seperti periode yang lalu. Mungkin itu saja dulu sekedar pemancing diskusi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.